Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah liridha'illahi ta'ala wa li syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fid din wad dunya wal akhirah. Thumma ila hadri jami' malaikatil mukarramin wal anbiya'il mursalin. Thumma ila hadri jami' awliya'illahi salihin wal ulama'il 'amilin. Khususan ila hadri mu'allif hadzal kitab الشيخ الإمام أبو حامد بن محمد الغزالي وأصول مفروعهم أن الله يعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين والدنيا والآخرة بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin. Kita baca Fatihah sekali lagi dengan asrar, keberkahan, kedudukan, kemu'jizatan dari surat Al-Fatihah. Kita minta kepada Allah, semoga Allah ampuni semua dosa dan kesalahan kita. Allah ampuni dosa dan kesalahan kedua orang tua kita. Allah pelihara diri kita, keluarga kita, anak-anak kita, harta benda kita dari semua kejahatan makhluknya. Allah mudahkan semua urusan kita. Allah sampaikan segala hajat dan maksud kita. Allah sembuhkan semua penyakit yang ada pada diri kita, yang zahir maupun yang batin. Bisirul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين. رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد، فقال الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى وأدام النفع به وببركة علومه وبكم في الدين والدارين آمين. قال وفي رونق المجالس وفي رونق المجالس ضاع لرجل جوالق فلم يدري من أخذه منه فلما دخل في الصلاة تذكره فلما سلم قال لغلامه اذهب إلى فلان ابن فلان واسترد منه الجوانق. فقال له الغلام متى ذكرته. Kalau itu hak ya, harusnya zakartuhu, karena jawalik bukan bentuk jamak tapi mufrad ya. Mata zakartuhu. Faqala hina kuntu fi sholati. Faqala ya maulaya kunta talibal jawaniqi la talibal khaliqi. فأعتقه مولاه ببركة اعتقاده. فينبغي للعاقل أن يترك الدنيا ويعبد الله ويتفكر أمامه ويريد الآخرة كما قال الله تعالى من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا أي ملاذها من لباسها وطعامها وشرابها نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. بأن ينزع من قلبه حب الآخرة
wa lidzalika anfaqa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu 'ala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam 40,000 dinarin fi sirri wa 40,000 dinarin fil alaniyati hatta lam yabqa lahu syai'un wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam mu'ridan 'anid dunya wa syahwatiha wa ladzatiha huwa wa ahluhu wa lidzalika kana jihazu sayyidati Fatimah az-Zahra radhiyallahu anha lamma zawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam min aliyin jildu kabshin madbughin wa wisadatun adamun atau wa wisadatun udumun. Ini bisa. Kalau di situ wa wisad kurang dal ya. Harusnya wisadah, bantal. Hashuha lifun. Jemaah sekalian berbahagia, kita masuk bagian akhir bab yang ke-6 kajian kitab Mukasyafatul Qulub. Wa fi rawnaqil majalisi, dan dalam kitab Rawnaqil Majalis, doa di rajulin jawaniku, telah hilang milik seorang laki-laki bagi seorang laki-laki. Jawalikun, jawalik ay wi'a'un min sufin, artinya satu tempat tapi terbuatnya dari layan rambut. Jadi kulit yang ada rambutnya. Jadi punya tempat satu penyimpanan hilang, namanya jawalik, wi'a'un min sufin. Kalau dalam kitab Munjidnya begitu. Falam yadri man akhadahu minhu, maka dia tidak mengetahui siapa yang telah mengambilnya darinya. Dari seorang lelaki yang kehilangan satu benda. Falamma dakhala fi sholati, maka tatkala dia masuk fi sholati, dalam salat, maksudnya menunaikan salat, tadzakkarahu, dia mengingatnya. Falamma sallama, nah ini tadzakkarahu, hu-nya kembali ke jawalik. Makanya tadi dzakartuhu bukan ha. Falamma sallama, maka tatkala dia memberi salam selesai salatnya, qala li ghulamihi, dia berkata kepada pelayannya, idhab ila fulan ibn fulan, pergilah kepada fulan bin fulan, wastarid minhu jawaniqa, dan dapatkan kembali, mintalah untuk dia mengembalikan darinya al-jawaniqa, yaitu satu tempat penampungan. Faqala lahul gulamu, maka berkata kepadanya pelayan itu, mata dzakartuhu, kapan engkau mengingatnya? Faqala, maka dia berkata, hina kuntu fis sholati, yaitu tatkala aku sedang melaksanakan salat. Faqala ya maulaya, maka berkatalah pelayan itu, wahai tuanku, kunta talibal jawaniki, engkau telah menuntut atau mengharapkan dalam salatnya itu al-jawalik, la talibal khaliqi, engkau tidak menginginkan sang pencipta. Fa'ataqahu maulahu, maka memerdekakannya siapa? Tuannya, bi barakati i'tiqadihi, dengan keberkahan i'tiqadnya, keyakinannya. Jemaah, kita akan belajar bagian akhir dari kitab bab tentang kelalaian. Diceritakan dalam kitab Rawnaqil Majalis, dalam kitab Mukasyafa ini menukil dari kitab Rawnaqil Majalis, ada seseorang yang dia kehilangan satu benda, satu barang. Kemudian dia sholat. Ketika dia sholat, dia baru ingat, ini banyak kejadian sama kita nih. Banyak kejadian sesuatu yang tidak teringat
di luar sholat, giliran sholat ingat. Dia begitu nih, barangnya yang hilang itu dia ingat pada saat dia sholat. Begitu dia selesai salam, kemudian dia langsung panggil itu pelayannya, dia suruh paranin itu seorang yang dia tahu nih fulan yang ngambil. Disuruh dia ngambil. Tapi kemudian nih pelayan, orang yang dia punya keyakinan yang luar biasa dan pengetahuan agama, mengenal Allah yang luar biasa juga. Makanya ditanya, mata dzakartu, kapan kau mengingat itu barang yang hilang? Hina kuntu fis shalah, ketika aku dalam melaksanakan sholat. Ini penyakit bahwa bagaimana kemudian orang-orang yang melaksanakan sholat masih banyak berbagi dia punya hati. Mungkin bentuknya beda-beda, bukan karena benda, mungkin karena acara. Lagi sholat kepikiran acara yang akan dia lakukan, atau apapun bentuknya. Tetapi pada saat sholat dia berbagi dengan niatnya. Di dalam hatinya ada yang lain. Dan berapa lama kita melaksanakan sholat? Berapa kali kita mendapatkan kehusyuan? Ya Allah, kalau ingat ini kita malu. Allahumma ja'alna minal khashin. Ya Allah, jadikan kami termasuk orang-orang yang khusyuk. Kita kelewatan banget jadi manusia. Udah punya waktu cuman 5 waktu dari 24 jam, cuman nyiapin berapa menit, 5 menit, 10 menit waktu bersama Allah, lempengan waktu bersama Allah masih juga berbagi. Ustaz, tapi sulit. Kita nggak berdaya, tiba-tiba itu hati menjadi berbagi atau teringat kepada sesuatu yang lain. Makanya memang Allah udah informasikan, salat itu akan menjadi penolong, atau dia bisa minta tolong kepada Allah dengan salat dan sabar, dan itu sesuatu yang berat. Wasta'inu bis-sabri was-shalah wa innaha lakamiratun illa 'alal khashiin. Dan minta tolonglah kalian kepada Allah dengan salat dan sabar, dan sesungguhnya yang dilakukan itu adalah sesuatu yang berat kecuali buat orang-orang yang khusyuk, orang-orang yang takut kepada Allah. Jadi kalau ada orang yang sholat masih berbagi, sesungguhnya dia nggak takut kepada Allah. Bayangin aja Pak, kalau kita punya anak buah, kemudian kita sedang berhadapan dengan kita, ini dia ngelamun, sedang terjadi komunikasi, dia ngelamun, mikirin sesuatu yang tidak berkaitan dengan kita, kita tersinggung. Lu bisa-bisanya lagi ngadep, lagi ngobrol, lagi serius, kemudian mikirin yang lain, tersinggung tuh kita. Bayangkan bila ini dilakukan terjadi kepada seorang yang sholat. Makanya sholatnya akhirnya hanya menggugurkan kewajiban, tidak ada sesuatu yang bisa dia banggakan. Belum sesungguhnya sholat, bahwa sholat akan mencegah seseorang dari perbuatan keji dan munkar tidak terjadi karena sholatnya belum sesungguhnya. Banyak orang sholat tapi dia masih korupsi. Banyak orang sholat tapi masih menyakiti hati saudaranya, tetangganya. Ente sholatnya belum benar. Kalau sholatnya udah benar, dia takut kepada Allah. Pada saat sholat dia hanya menginginkan Allah. Dia kebayang betul dengan sesuatu yang akan terjadi setelah kehidupan di dunia, dan Allah yang menentukan semuanya. Ya Allah, kalau bukan Engkau yang menolong kami dalam kehidupan di dunia dan di akhirat, siapa lagi? Pada saat dia baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu kami menyembah ya Allah, hanya kepadamu kami minta tolong. Dia resapi betul itu bacaannya. Maka jemaah, terjadilah keyakinan seperti bagian cerita di dalam kitab Ar-Risalatul Kusyairiyah, diceritain itu bab tentang keajaiban doa. Seseorang yang dia kerjaannya dagang lintas wilayah, dari Madinah ke Syam, dari Madinah ke Syam. Dia nggak mau gabung sama rombongan, padahal lagi musim banyak rampok. Dia sengaja tuh sendirian. Dia pengen belajar keyakinan bahwa tidak mungkinnya tidak ditolong oleh Allah kalau dia minta tolong kepada Allah.
Sampai suatu waktu, suatu keadaan dia dirampok. Pada saat rampok itu meminta barang-barangnya, dikasih semuanya. Tapi dia masih tidak diperbolehkan lewat. Aku tidak menginginkan hanya barangmu, tetapi aku ingin menginginkan dirimu. Dia mau dibunuh. Dia bilang, kalau engkau ingin membunuhku, izinkan aku melakukan 3 hal. Pertama, aku akan wudu. Kedua, aku akan sholat. Ketiga, aku akan berdoa. Kata perampok, lakukan deh. Mau mulai yang mana juga boleh. If'al ma badalaka. Lakukan apa yang engkau ingin mulai terlebih dahulu. Terserah. Mau sholat dulu baru wudu, mau doa dulu baru wudu. Saking nih perampok kagak tahu urutan sholat, sehingga dia bilang terserah mau lakukan apa saja. Dia wudu, dia sholat, dia berdoa. Saya ingin singkat ini cerita. Turun malaikat berkuda dengan tombak yang bercahaya, dibunuh itu perampok. Artinya Allah tidak ingin tinggal diam. Ketika seorang ngadu, dia wudu dalam keadaan suci, dia sholat dalam keadaan tidak ada satupun makhluk yang bisa menolong, satupun makhluk yang dimintai pertolongan, Allah tidak akan tinggal diam. Wasta'inu bis-sabri was-shalah. Saya ketika ngebaca bagian ayat fa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim, ini menunjukkan pesan bahwa ada banyak orang yang membaca Al-Quran, dia disusupi oleh setan. Sehingga Allah memberikan cluenya tuh, diberikan penangkalnya. Kalau ente pengen baca Al-Quran, fasta'id billahi minasyaitonir rajim. Innahu laisa lahu sultanun 'ala alladziina aamanu wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya setan itu tidak akan punya daya, tidak punya kekuatan bagi orang-orang yang beriman. Wa 'ala rabbihim yatawakkalun, dan kepada Tuhan mereka berpasrah. Makanya kita ketemu ada orang yang sholatnya apik, begitu berdiri jadi imam rada lama, belum mau takbir dulu. Rupanya dia baca surat Falak, surat bin Nas. Qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Dia enggak cukup baca qul a'udzu billahi minasyaitonir rajim, tetapi dia mengawali dengan bacaan itu sendiri. Sebuah usaha untuk memproteksi salatnya, jangan sampai tuh dunia masuk ke dalam hati pada saat dia sedang berhubungan dengan Allah. Sebuah usaha dari seseorang yang ingin dia khusyuk, dia ingin tidak terganggu oleh urusan dunia pada saat cuman 10 menit salat, atau mungkin tidak sampai 10 menit dari 24 jam. Kalau 5 waktu kita hitung 10 menit, 50 menit, nggak nyampe 1 jam. Dari 24 jam Allah berikan kita karunia bisa ngelihat, bisa ngedengar, sehat. Tetapi bagaimana kemudian diceritakan dalam kitab ini ada orang yang dia ingat dalam urusan dunianya pada saat dia sholat, dan kemudian ditanya atau ditanya oleh pelayannya, kapan kau ingat itu dalam sholat? Ini pernyataan yang menarik dari ini pelayan. Kunta talibal jawaniqi la talibal khaliqi. Berarti sholatnya cuman ngarepin itu benda supaya kembali, bukan ngarepin Allah. Berarti sholatnya cuman gugurin kewajiban doang. Berarti sholatnya cuman pengen dilihat orang doang. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun alladzina hum yura'una wa yamna'una al-ma'un. Itu sholat tuh. Ya Allah, kita dikasih rezeki dari Allah, dikasih sehat sama Allah, kok bisa? Mudah-mudahan udah ngaji bab ini, kita berusaha semaksimal mungkin sholatnya kita rapiin. Lalu kita, siapa yang bisa bersembunyi dari pengetahuan Allah? Nggak ada. Ya'lamu ma fis sudur. Allah tahu semua apa yang ada di dalam dada. Pada saat Allahu Akbar, dia ingat dengan makanan. Makanya kata Nabi, kalau udah siap makanan, berbarengan waktu sholat datang, ente makan dulu.
Kalau makanan udah disiapin tuh. Kenapa? Karena Nabi ingin menjadikan umatnya pada saat sholat nggak berbagi dengan makanan. Apalagi kalau kemudian kita ngelihat para sahabat Rasulullah SAW, mereka telah dijamin masuk surga, tapi mereka tetap bisa nangis dalam sholatnya. Mereka sampai pingsan. Saya emang nggak ngebayangin baca ayat Al-Quran sampai pingsan, jatuh. Nggak sampai kelar itu baca surat Al-Qari'ah. Penghayatannya begitu dalam. Dia sadar betul sedang berhadapan dengan Allah. Makanya kalau salat ada sesuatu nggak boleh buang ke depan, harus ke kiri. Karena sesungguhnya dia sedang berhadapan dengan Allah. Fa'ataqahu maulahu bi barakati i'tiqadihi, maka membebaskannya pelayan itu. Siapa? Maulahu, dia punya pimpinan, dia punya tuan, bi barakati i'tiqadihi, dengan keberkahan dia punya keyakinan. Biar kata itu pimpinan, qulil haqqa walau kana murran, katakan yang benar walaupun itu menyakitkan. Dia dapat keberkahannya nih. Biar kata itu pimpinannya, dia berani kritik. Tetapi kemudian Allah memberikan hadiah kepada orang yang menunjukkan jalan kebenaran. Dia dibebasin tuh. Kan kalau jadi budak hina bener, dia nggak punya kemampuan apa-apa. Semuanya itu atas kendali tuannya. Makanya begitu dia menunjukkan keyakinannya, Allah kasih hadiah yang besar, merdeka ente. Benar yang merdekain tuannya, tapi itu tuan hatinya bergerak, pengen ngemerdekain itu budak, karena Allah yang menggerakkan hatinya. Fayambaghi lil aqili, maka seyogianya bagi orang yang berakal. Ini kitab selalu menggunakan fayambaghi lil aqili. Kalau nggak dilakuin berarti kita nggak punya akal gitu. Makanya ditulis fayambaghi lil aqili, bukan fayambaghi lil muslimi, fayambaghi lil mu'mini. Enggak, fayambaghi lil aqili, maka seyogianya bagi orang yang berakal. Kalau ente kagak ngelakuin berarti nggak berakal. Kalau ente nggak berakal berarti sama hewan. Kalau ente sama hewan berarti manusia yang paling rendah. Ayyatrukad dunia, hendaklah dia meninggalkan dunia. Wa ya'budallaha, dan dia menyembah Allah. Wa yatafakkaru amamahu, dan dia berfikir sesuatu yang akan ada di hadapannya. Wa yuridul akhirata, dan dia menginginkan akhirat. Dia menginginkan akhiratnya dibanding dunianya. Kalau lagi paling kagak dalam hal salat, ditinggalin urusan dunia. Pada saat dia sedang masuk salat, sembah Allah. Jadikan itu sebagai sebuah penghambaan kepada Allah. Jangan jadi hamba yang kurang ajar dalam tanda kutip kepada Allah. Sedang berhadapan tapi hatinya berpaling. Kalau kita kepada manusia, bos kita nggak tahu, lagi ngadep sama bos, di hati kita mikirin rumah. Karena berangkat dari rumah, bini mesennya banyak banget. Ini lagi ngadep sama bos, kepikiran sama bini kita. Bos kita nggak tahu. Cuma nih masalahnya, bos tanda kutip yang satu ini, yaitu Allah Jalla Jalaluh. Nggak ada yang bisa kita sembunyiin. Dia maha mengetahui. Maka sembahlah Allah dengan sesungguhnya, wa yatafakkaru amamahu, dan hendaklah dia mikirin apa yang akan di hadapannya. Artinya kehidupan akhirat. Wa yuridul akhirata. Kama qala Allah Ta'ala, sebagaimana telah berfirman Allah Ta'ala, man kana yuridu harthal akhirati nazid lahu fi harthihi. Siapa yang adalah dia menginginkan hartha, jadi ladang bercocok tanam, kesenangan. Nisa'ukum harthul lakum, tempat bercocok tanam. Nazid lahu fi harthihi, kami akan tambahkan baginya pada cocok tanamnya itu. Artinya kesenangannya, bisa kita artikan dengan kesenangan. Artinya yang dia bisa dapatkan. Kalau dia inginkan urusan akhirat, maka Allah tambahin lagi tuh.
ditambahin lagi kehusyuannya, ditambahin lagi qanaahnya, ditambahin lagi zuhudnya. Kalau dia sudah berorientasi kepada urusan akhirat, maka Allah tidak akan tinggal diam. Ini maksud ayat ini. Allah akan tambahin lagi. Wa man kana yuridu harfad dunya, siapa yang menginginkan kesenangan dunia, ai manaduha, yaitu yang dimaksud harf adalah tempat tinggal, min libasiha wa ta'amiha wa syarabiha, dari pakaiannya, dari makanannya dan dari minumannya. Siapa orang yang orientasinya cuma dunia, pengen punya pakaian bagus, pengen punya rumah bagus, pengen punya mobil bagus, pengen makan yang enak, pengen minum yang enak, kata Allah, kalau ente orientasinya cuma urusan dunia, nu'tihi minha, kami akan datangkan kepadanya darinya itu. Allah kasih dari kesenangan dunia. Minha ay harsad dunia, Allah kasih. Makanya ada orang yang hidupnya senang, dia berkelimpahan, padahal dia beribadahnya nggak benar kepada Allah. Bahkan banyak orang yang kita lihat dia durhaka, nggak nyembah Allah, berlaku zalim, selalu berbuat aniaya. Kok kenapa dia hidupnya senang? Ini ayat berlaku. Kalau ente pengen cuman urusan dunia, nu'tihi minha. Tetapi kata Allah, wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tetapi tidak baginya nanti di akhirat ada punya bagian. Waliyadzubillah. Salimna ya Rabbana. Seapes-apesnya manusia, di dunia dia senang, serba banyak fasilitas yang dia dapetin. Begitu dia mati, selesai semuanya. Nggak ada lagi yang bisa dia dapetin kelanjutannya. Di dunia dia dipuji-puji, dihormati. Begitu mati, selesai. Dia masuk ke dalam kubur dalam ketakutan. Dia masuk ke dalam kubur dalam kegelapan sendirian. Begitu dibangkitin, dia lebih sengsara lagi. Saya kemarin sempat ngisi di majelis Al-Umamah, saya bilang bahwa dalam hadis itu hukuman yang paling ringan dalam Sahih Bukhari, hukuman yang paling ringan bagi penghuni neraka itu dia dikasih sendal, Pak. Dikasih sendal, ini yang paling ringan kata Nabi. Siksaan yang paling ringan, dikasih sendal, dia disuruh pakai. Begitu dia masukin itu kakinya nempel di sendal, mendidih, dia punya otak kepala. Itu yang paling ringan tuh. Yang paling ringan ditembak mati yang lagi rame sesaat doang. Begitu itu selesai, hukuman manusianya selesai. Tapi kalau nanti nggak ada cerita, ente mati, ente hidup lagi. La yamutu fiha wala yahya. Dia nggak mati, dia nggak hidup, terus disiksa. Ini dia yang akan didapetin oleh orang yang cuman berorientasi dunia. Sampai dalam sholat ente bawa-bawa dunia ente. Sampai dalam sholat ente bersekutu. Wa idza ra'an ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana hadha syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik. Ada nanti keadaan orang-orang yang bersekutu, menyekutukan Allah. Pada saat nanti mereka melihat sekutunya, haula'i syuraka'una. Begitu mereka melihat, wa idza ra'al ladzina asyraku syuraka'ahum qalu rabbana haula'i syuraka'una alladzina kunna nad'u min dunik. Dia ngadu, enggak, sekutu-sekutunya itu protes, setan itu protes. Fa'alqau ilaihimul qawla innakum lakadzibun. Enggak berguna lagi tuh penyesalan pada saat itu. Bi an yanzi'a min qalbihi hubbal akhirati, dengan Allah mencabut dari hatinya cinta kepada akhirat. Jadi bukan karena dia enggak mau akhirat, karena Allah cabut.
kebangetan banget ente mikirin dunia, akhirnya sampai Allah cabut perkara urusan ente cinta sama akhirat. Jadi kalau dibilangin, dinasehatin nggak masuk, diingetin nggak dia dengerin, dunia aja. Siang dia urusin dunia, malam dia urusin dunia, istirahat sebentar, dunia lagi. Segitu dia ketakutan kelaparan di dunia, segitu dia ketakutan kesusahan di dunia, tapi dia nggak ketakutan dengan kelaparan dan kesusahan nanti di yaumil qiyamah. Ini manusia nih. Makanya mudah-mudahan dengan ngaji ini jadi rem buat kita. Iya, kita kudu malu. Mau sampai kapan orang-orang yang dia sebenarnya terus berbuat kebaikan bukan karena kemauannya sendiri, tapi Allah pilih. Satu waktu beberapa malam Sabtu kemarin saya kedatangan jamaah yang baru, kemudian setelah zikir dia konsultasi. Masih muda, baru beberapa tahun lulusan SMA. Dia bilang pada saat ngomong, Ustadz saya mau curhat, mau cerita. Ada ibunya, bersama ibunya, tapi dia agak menjauh dari ibunya karena dia malu sama ibunya. Dia bilang, Ustadz rasanya saya punya dosa betul. Saya malu setiap mau beribadah kepada Allah karena begitu besar dosa yang saya lakukan. Saya bilang, jangan diceritakan dosanya. Tetapi perlu diketahui bahwa ketika ada seseorang yang merasa bersalah di hadapan Allah, ada seseorang yang ingin bertobat kepada Allah, ada seseorang yang ingin berusaha berbuat baik di hadapan Allah, bukan hanya kemauannya sendiri, tetapi Allah juga yang inginkan. Kok bisa begitu, Ustaz? Iya, ini pendosa ada 5.000 orang, kemudian hanya beberapa orang yang Allah pilih buat bertaubat. Nggak semuanya. Adzan dulu deh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alas salat, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah. Kita lanjutkan. Karena itu ada pertanyaan, mana yang lebih utama antara orang yang bertaubat dengan orang yang mu'allaf masuk Islam? Dari non-muslim dia kemudian masuk Islam, mana yang lebih tinggi kedudukannya, orang yang bertaubat dengan orang yang memeluk agama Islam padahal sebelumnya agama bukan Islam? Maka orang yang bertaubat itulah yang lebih utama. Kenapa? Karena dia udah kenal Allah, dia kemudian khianat, dia menyimpang, dia durhaka kepada Allah, dia balik lagi ke Allah. Dia udah kenal Allah, tapi dia khianat, dia balik lagi. Ini sesuatu yang hebat, sesuatu yang susah. Tetapi kalau orang yang masuk Islam, dia dari belum kenal Allah, begitu dia kenal Allah, dia tertarik. Begitu dia kenal Allah, dia menjadi orang yang mendapatkan hidayah.
dia baru kenal Allah. Siapapun orang yang kenal Allah, ma'rifatullah, dia kenal Allah, pasti di dalam hatinya ada rasa kebahagiaan, kenyamanan. Tapi ini orang balik dari perbuatan salah. Makanya at-taibu kaman la dzamba lahu. Ya ayyuhalladzina kafaru la ta'tadzirul yaum. Nanti pada waktunya kita nggak bisa lagi tuh. Kalau dia di dunia nggak mau bertaubat, nanti udah nggak bisa lagi. La ta'tadzirul yaum. Ente nggak bisa lagi ngaku udzur, punya alasan kepada Allah. Ente nggak jadi lagi orang-orang yang diberikan kesempatan buat berhujjah. Semuanya akan dibalas dengan apa yang telah kalian lakukan. Makanya kalau kita masih diberikan kesempatan berbuat amal, kita ngaji ini malam karena Allah sayang sama kita. Walidzalika anfaqa Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Dan karena yang demikian itulah telah berinfak, bersedekah Abu Bakar as-Siddiq, yang semoga Allah meridhoinya, anan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, 40,000 dinarin fi sirri, 40,000 dinar dalam sembunyi-sembunyi, wa 40,000 dinarin fil alaniyati, dan 40,000 dinar dia sedekahin dalam terang-terangan. Ini menjadi dalil kalau orang sedekah terang-terangan, jangan kemudian memvonis riya. Ada satu majelis kemudian ada seorang berkata, saya ingin bersedekah buat masjid ini, memberikan AC, atau setiap bulan listrik masjid Baitur Rahman saya yang bayarin. Jangan kemudian serta-merta bilang nih orang riya. Jangan, urusan riya urusan dia sama Allah. Nggak ada yang tahu urusan hati. Siapa yang bisa ngerogoh hati manusia? Nggak ada yang tahu. Yang tahu cuman Allah. Maka dia terang-terangan dalam hal itu boleh, karena ini dilakukan oleh Abu Bakar as-Siddiq. 40,000 dinar dia sedekah sembunyi-sembunyi, 40,000 dinar dia sedekah terang-terangan. Keren juga nih. Begitu ada jamaah, selagi saya masih hidup di dunia ini, pokoknya urusan listrik Masjid Baitur Rahman saya yang bayar. Aduh, semua pahala orang yang melakukan ibadah di masjid ini dia kebagian. Karena nggak nyaman kalau nggak ada AC-nya, nggak nyaman kalau nggak ada lampunya, nggak nyaman kalau nggak ada pengeras suaranya, nggak nyaman kalau nggak ada kipas anginnya. Dan itu tidak terjadi kalau tidak dialirin listriknya, nggak dibayar. Berlomba-lomba dalam berbuat kebaikan. Jangan cuma mikirin buat diri kita doang. Siapa tahu kemudian ini semua, atau sudah pasti Allah janjikan akan ketemu nanti orang kebaikannya pada saat nanti setelah kehidupan di dunia ini. Kuburannya terang, kuburannya pakai AC, dia nggak ketakutan, dia nggak kegerahan, dia nggak kepanasan, karena dulu dia punya amalan, dia bayarin listrik itu Masjid Baitur Rahman. Berlomba-lomba. Saya merindukan pelajaran-pelajaran di mana orang tidak hanya berkata, tetapi lebih kepada perbuatan. Yang kita bisa, aduh ini berapa tagihan listrik di Baitur Rahman, misalkan 1 juta, saya bayar setengahnya lah, saya bayar seperempatnya lah. Subhanallah. Ini menjadi bagian kita. Jangan cuman kita berlomba urusan dunia, sekali-kali kita rubah orientasi kita, kita adu untuk urusan akhirat kita. Wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wa hatta lam yanqa lahu syai'un, sampai tidak tersisa, tidak menetap baginya sesuatu, artinya tidak bersisa. Sampai kayak begitu Abu Bakar. Makanya Nabi pesan, kalau ente belum sampai punya iman sampai seperti Abu Bakar, jangan ente tiru Abu Bakar. Maksudnya jangan sampai sedekah semuanya kalau belum bisa seperti Abu Bakar keimanannya. Ya setengahnya aja dulu dah. Dari kantor digaji 10 juta, 5 juta dia sedekahin, dia bagi-bagi buat ibunya, dia bagi-bagi buat musola, buat masjid. 5 juta dia sisain, setengahnya buat akhirat, 5 juta dia buat keperluan dunianya. Tuh dia yang top tuh.
Makanya kalau ada orang bilang berapa sih zakat itu 2,5%, 2,5% itu buat orang pelit, paling kagak ente segitu. Kalau sampai 2,5% ente kagak ngelakuin juga keterlaluan. Jadi 2,5% itu buat orang yang paling bakhil. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'ridan 'anid dunya, dan adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam mu'ridan 'anid dunya, orang yang berpaling dari dunia, wa syahwatiha, dan kesenangan-kesenangannya, wa ladzatiha, dan kenikmatan-kenikmatannya, huwa wa ahluhu, dia dan keluarganya. Jadi ini yang perlu ditekanin harus adalah dia dan keluarganya, artinya kita dan nanti istri kita, anak kita, itu tugas kita. Jangan sampai berbuat kesalehan cuman suaminya doang, istrinya kagak diingetin. Begitupun sebaliknya, jangan hanya istrinya doang, tapi suaminya juga harus diingetin, anak-anaknya juga harus diselamatin. Walidzalika, dan karena yang demikian itu, kana jihazus sayyidati Fatimah az-Zahra, adalah pelaminan Sayyidah Fatimah az-Zahra, tempat tidurnya maksudnya, radhiyallahu anha, yang semoga Allah meridainya, lamma zawwajaha an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, ketika menikahkannya siapa an-nabiyyu, nabi, min aliyin, dari Ali, jildu kamshin madbughin, dari kulit domba yang disamak. Dia punya pelaminan tempat tidurnya itu, tempat tidurnya dari kulit domba yang disamak. Anaknya Nabi, anaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, khatamul anbiya'i wal mursalin. Dia ketika dinikahin itu bawaannya Ali, diterima sama Nabi. Ini menjadi pesan, kalau nerima lamaran anak jangan pakai syarat harus dengan kekayaan, karena wanita yang paling ngebawa berkah, istri yang akan ngebawa berkah adalah istri yang paling murah mas kawinnya. Kalau istri yang mas kawinnya gede karena permintaan, bukan karena pemberian sukarela. Kan kita ketemu suka di masyarakat, mau bawain 5 gram, terus bapak calon mertuanya bilang tambahin deh 10 gram, tambahin deh, tuh udah bakalan nyusahin tuh perempuan. Harusnya Nabi bilang yang paling bawa berkah adalah yang paling sedikit mas kawinnya. Yang penting dia punya keimanan kepada Allah. Wa wisadatun, bisa adamun, bisa udumun, karena ini jamak dari al-adim, yakni al-jildul ladhi yughallifu jismal insani awil hayawani, tu adamun. Al-adim yaitu kulit yang ngebungkus manusia ataupun hewan, itu dinamanya al-adim. Nah, makanya ini maktufnya dia atof kepada jihazu ya, dia menjadi khobar kanaknya. Kan khobar kanaknya itu jihazu, isim kanaknya. Jildu menjadi khobar kanaknya. Nah, ini kalau dalam istilah nahwu disebut atof nasak. Dia menjadi atof tapi disela oleh kalimat-kalimat atau huruf. Dia punya bantal dari kulit juga tuh, artinya lapisannya kulit, nggak empuk, keras. Hashmuha lifun, hashmuha ini menjadi atof juga dari wisadah, tapi disebut atof bayan, tanpa ada yang nyela, nggak ada huruf di tengah-tengahnya. Dia menjadi keterangan dari bantal yang ada di situ. Jadi bantalnya dia punya isi hashmuha lifun, sabut, luarnya kulit, dalamnya sabut, nggak tidur, nggak nyenyak. Tidur orang pakai bantal, pakai kapuk, nyenyak, tapi jajalin tidur pakai bantal yang dia dalamnya isinya bulu angsa, nyenyakan lagi tuh. Tuh kalau di Mekah hotel-hotel bintang 5 itu bantalnya dari bulu angsa. Jadi kalau kita taruh pala kita, perasaan pala kita kayak ditelan, Pak. Jadi gampang tidur, nyenyak banget tuh. Tapi ini anak Nabi, tidurnya putri kesayangan Rasulullah, tidurnya bantalnya dia punya itu dari kulit yang dalamnya sabut yang dia masukin ke dalamnya.
Coba bayangin dengan diri kita. Tuh anak Rasulullah yang udah dijamin sama Nabi bakalan nemenin Nabi yang pertama kali nyusul ke surga. Segitunya prihatinnya. Coba lihat isi rumah kita, coba lihat bantal kita, coba lihat kasur kita, lalu jujur bandingkan dengan amal kita, lalu jujur bandingkan dengan apa yang telah kita lakukan, apa yang akan kita dapatkan. Lalu tanya dalam diri kita, apakah kita tidak takut pada waktunya akan mendapatkan hukuman dari Allah? Bila benar takut adanya, berlaku adillah. Seperti engkau begitu takutnya dengan urusan dunia, maka paling tidak seperti itu engkau takutnya dengan urusan akhirat, kalau belum bisa melebihinya. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan ini menjadi manfaat buat kita semuanya. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. إياك نعبد وإياك نستعين والصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار اللهم إنك أنت عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم اللهم آتنا الحكمة اللهم آتنا الحكمة اللهم آتنا الحكمة التي من أوتيها فقد أوتي خيرا كثيرا اللهم اجعلنا من أهل القرآن اللهم زين أخلاقنا بالقرآن اللهم زين أخلاق أولادنا بالقرآن اللهم زين أخلاق تلاميذنا بالقرآن اللهم أدخلنا الجنة مع القرآن يا من يرى ولا يرى وفضله عم الأنام يسر لنا أمورنا بجاه صاحب القرآن وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.